Yang berikutnya kita berkenalan tentang server side scripting. Tadi client side scripting ada HTML, CSS dan JavaScript. Berikutnya kita mengenal apa itu server side scripting. Jadi tadi di perkenalan sudah saya sedikit jelaskan di pengantar tadi bahwa client side scripting itu script yang diolah diterjemahkan oleh sisi klien, jadi dari web browser yang menerjemahkan. Jadi ada HTML, CSS, JavaScript itu yang menjalankan adalah web browser kita di sini. Tapi kalau server side scripting berarti dia kode-kodenya itu akan diproses, diolah, diterjemahkan oleh server, kemudian dikirim ke klien, gitu ya. Jadi server di sini bisa berupa server localhost, bisa berupa server yang emang online, hosting online. Kalau server localhost berarti yang ini server kita jalankan di sini, berarti nanti kodenya diolah oleh server, oleh aplikasi yang digunakan untuk mengolah, kemudian dikirim ke web browser. Nah, ini server side scripting itu teknologi scripting atau pemrograman web di mana script dikompilasi atau diterjemahkan di sisi server ini ya, di sisi server. Sama scriptnya adalah berupa embed script dalam dokumen HTML, karena semua kode yang dibuka oleh web browser itu adalah HTML. Ya, berarti harus diterjemahkan menjadi dokumen HTML, kemudian dikirimkan ke klien. Ini guna memberikan permintaan oleh klien dari sebuah server. Permintaan itu akan diproses sisi server melalui aplikasi server side. Nah, server side scripting ini banyak digunakan dalam pemrograman web yang memungkinkan server dapat menghasilkan halaman web dinamis. Ini web dinamis di sini adalah kontennya ya, konten. Jadi isinya, misalnya kalau berita itu kan tiap hari berubah, enggak tiap hari, malah tiap saat itu kan berubah, nambah dalam nah, itu karena webnya dinamis, halamannya berubah, maka ini kan juga berhubungan dengan data pada database. Yang termasuk dalam pemrograman server side itu ada beberapa. Itu ada ini ya, pertama ada Java Server Pages, kemudian ASP, Active Server Pages, ada PHP Hypertext Preprocessor. Jadi PHP itu kependekan dari PHP Hypertext Preprocessor. Jadi P yang pertama ini juga kepanjangannya adalah PHP. Jadi kepanjangan di dalam kepanjangan. Kepanjangan di dalam kepanjangan. Ini PHP yang pertama ini kepanjangannya adalah ini. Nah, PHP-nya yang di dalam kepanjangan ini juga ada kepanjangannya lagi. Awalnya itu personal homepage. Tapi sekarang sudah sudah namanya PHP gitu aja. Kemudian ada Perl, ada Python, ada Cold Fusion dan lain-lain. Nah, biasanya yang banyak digunakan adalah ini ya. Banyak digunakan untuk PHP, bukan digunakan untuk mem-PHP ya. Digunakan untuk membuat web itu PHP.
Ada juga Python, tapi Python ini digunakan untuk lebih banyak ke ini data analisis, data scientist, data analisis, dan banyak digunakan di AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, untuk data mining, untuk machine learning, untuk deep learning. Mungkin asing ya istilahnya, atau sudah pernah dengar. Machine learning itu berarti pembelajaran mesin ya. Mesin diajari untuk belajar. Kayak Google Classroom itu bukan Pak? Google Classroom bukan, itu kan media pembelajaran. Jadi mesin digunakan untuk mesin diajari. Jadi kan komputer itu kan sebenarnya kan bodoh, gitu. Komputer kan bodoh. Kalau ada yang bilang komputer lebih pandai dari manusia, saya menyatakan bahwa itu salah. Manusia lebih pintar dari komputer. Karena satu, yang membuat komputer siapa? Manusia. Atau yang kedua, misalnya ini ada kamera, saya ada kamera. Komputer melihat saya melalui kamera. Tapi apakah komputer tahu saya itu siapa? Nggak tahu toh. Tapi kalau orang kan tahu saya siapa. Tapi taunya kan dari mengenal dulu, kan seperti itu. Oh ini namanya ini, namanya ini. Nah, komputer diajari bagaimana mengenali itu. Itu namanya machine learning. Itu bagian dari artificial intelligence. Contohnya adalah yang implementasinya misalnya HP kalian membuka password sandi menggunakan face recognition. Nah, itu contoh implementasi dari AI, machine learning. Sebenarnya dia diajari, oh ini wajahnya yang namanya ini adalah dalam berbagai pose itu ada datanya di situ tersimpan semua. Itu kemudian kalau nanti kamera dihadapkan, oh ini kayaknya kok mirip dengan datanya ini, oh berarti ini orangnya adalah si A misalnya gitu. Itu komputer diajari seperti itu. Machine learning. Metodenya pun itu ada, dia biasanya mengadopsi dari saraf otak manusia. Itu namanya kalau di dalam ilmu komputer itu ada ANN, Artificial Neural Network. Jadi jaringan saraf di ruang. Itu Python biasanya digunakan untuk analis data, kemudian AI itu lebih banyak image processing, computer vision itu. Tapi kalau yang untuk pembuatan web biasanya lebih banyak menggunakan PHP. Tapi ini kita sebagai pengantar saja. Nah, ini server side dibandingkan client side. Saya punya kode seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada blok HTML ya, kode HTML, ada deklarasi, kemudian ada blok head. Ini digunakan untuk menampilkan tulisan title ini di halaman website kita. Kemudian di dalam blok body ada blok script. Ingat, script tadi adalah untuk JavaScript ya. JavaScript untuk menampilkan ini dokumen write, berarti menampilkan tulisan ini. Hello world, aku menggunakan JavaScript. Kemudian ada juga perintah HTML. Ini perintah HTML ya. H3 itu berarti heading yang ketiga, menampilkan tulisan hello world, aku menggunakan HTML. Kemudian ini blok PHP, cara penulisan kode PHP, yaitu menggunakan ini seperti ini, tanda tanya, tanda kurung, tanda lebih kecil, tanda tanya, kemudian PHP. Kemudian nanti ditutup dengan tanda tanya tutup. Di sini adalah blok kode PHP. Nah, perintah echo ini itu untuk menampilkan
tulisan di halaman web dengan menggunakan bahasa PHP itu echo. Nah, berarti kalau kita lihat itu sebenarnya halamannya adalah menampilkan title ini, menampilkan title, kemudian ada tulisan hello world. Aku menggunakan JavaScript. Kemudian ada berikutnya ada tulisan lagi hello world. Aku menggunakan HTML itu ya, iya yang ini. Kemudian ini yang ini. Kemudian ada perintah ketiga. Ini blok PHP sebenarnya harusnya menampilkan hello world. Aku menggunakan PHP. Kan gitu. Kita coba dulu. Kita lihat ya. HTML, JS, PHP. PHP tadi kan contoh dari server side scripting ya, sedangkan HTML dan JS adalah client side scripting. Di dalam body script langsung saja yang ini aja dokumen titik write hello JavaScript. Kemudian PR itu untuk ganti baris, dan ada tulisan hello world HTML. Kemudian ada kode PHP echo hello world PHP. Coba kita jalankan. Nah, ini di dalam browser kita kalau kita jalankan akan muncul tulisan hello world JavaScript, hello world HTML. Nah, terus kenapa ada tulisan hello world PHP kok tidak muncul? Padahal kita perintahnya di sini ada 3 ya, ini ya, ada 3 ini. Melalui JavaScript menampilkan teks hello JavaScript, kemudian menggunakan HTML menampilkan hello world HTML, kemudian ada perintah untuk menampilkan teks hello world menggunakan echo. Di perintah di PHP salah satunya. Kenapa tidak muncul? Jadi tadi dari pengertian tadi client side scripting itu diproses atau diterjemahkan oleh browser ini. Saya menggunakan Microsoft Edge, berarti diterjemahkan oleh Microsoft Edge, kemudian dikeluarkan tulisannya itu. Kalau ini PHP itu kan server side scripting, dia harus diolah oleh server. Walaupun sebenarnya ini bisa saya rubah menjadi server,
Tapi yang namanya server side scripting itu membutuhkan yang namanya web engine, itu ya, web engine. Kalau PHP itu yang salah satu contoh web engine-nya adalah namanya Apache. Sehingga kalau kita agar tulisan Hello World PHP ini muncul, maka saya membutuhkan apa yang disebut dengan web engine Apache tadi. Itu. Apache tadi digunakan untuk menerjemahkan perintah ini menjadi kode HTML. Sebenarnya seperti itu. Menerjemahkan menjadi kode HTML, kemudian dikirimkan ke browsernya ini, ke Microsoft Edge ini yang saya gunakan. Sehingga nanti tinggal di Microsoft Edge, di browsernya ini hanya cukup perintahnya adalah menampilkan ini Hello World PHP. Tapi sebenarnya diolah oleh web engine. Jadi memerlukan web engine. Kenapa kok di sini nggak muncul? Jadi seperti itu. Itu perbandingan server side dan client side. Nah ini kalau lebih detailnya, server side itu ini mekanisme pemanggilan program dilakukan oleh web server, tidak tergantung pada web browser, ya. Tapi membutuhkan namanya tadi web engine. Itu. Jadi tidak tergantung dari browser, mau pakai browser apapun, kalau ada web engine-nya di sisi server itu pasti akan tampil. Dan pengolahannya di server, yaitu diolah-olah di server oleh web engine ini, kemudian dikirim ke klien. Dalam hal ini adalah web browser. Dari sisi server otomatis dapat melihat, menulis, mengedit semua jenis file script, ya, karena dia hak aksesnya ada di sisi server dan hak aksesnya tidak dibatasi, jadi bisa mengakses seluruh halaman web. Nah, biasanya itu ada permintaan atau request dari klien. Contohnya seperti ini. Misalnya kalian membuka si akad, udah login itu kan sebenarnya kan juga request dari kalian, dari si klien, saya ingin ngakses masuk ke si akad dong. Si akad, user saya ini, password saya ini, saya kirim ke server, kan gitu. Server kemudian diolah oleh sisi server, oleh server side ini PHP. Ini kan ada request klien, usernya ini, passwordnya ini. Saya cek dulu di database ada enggak, diolah oleh server. Oh ada, user ini ada, passwordnya udah bener belum? Oh ya ada dan passwordnya bener. Oke, kita kasih akses. Aksesnya berupa apa? Ya sudah, ditampilkan dashboard halaman yang bersangkutan. Dashboardnya itu bisa melihat KRS, bisa mengisi KRS, melihat KHS, jadwal dan lain-lain. Itu dikirimkan oleh server. Kemudian misalnya ada request lagi, saya ingin melihat nilai saya, itu request lagi ke server. Begitu mengklik nilai, berarti oh ini ada request ingin melihat nilai NIM-nya ini, di server diolah. Saya lihat ini nilainya apa saja, mata kuliahnya yang sudah diambil apa saja, ini sudah ketemu, tampilkan, dikirimkan ke klien. Itu server side itu ya, gambarannya seperti ini. Kalau client side itu ya ini tergantung oleh browser. Jadi kayak tadi perkembangan JavaScript awalnya itu adalah dia jalan di Netscape Navigator, tapi yang lain nggak jalan. Kemudian dikembangkan semua akhirnya jalan.
Jadi tergantung browser. Dan script dieksekusi di browser, aksesnya juga dibatasi karena di sisi klien. Ini kode program di-download bersama halaman web, berarti bentuknya HTML. Bersifat interpreter dan diterjemahkan oleh browser. Model eksekusinya simple dan script dapat dijadikan satu dengan HTML. Jadi itu kurang lebih perbandingan antara server side dan client side. Jadi untuk server side kita pengantar dulu, karena pada materi berikutnya kita akan belajar tentang MySQL dan PHP. Jadi nanti membuat website sederhana dinamis menggunakan materinya tentang itu, membuat website dinamis menggunakan PHP dan MySQL. Jadi ini pengantar dulu untuk yang server side. Apa perbandingannya server side dan client side itu tadi kita sudah melihat contohnya. Kalau kita membuat kode tadi, kemudian itu tugas, karena nanti kita harus latihan membuat web sederhana menggunakan PHP dan MySQL, padahal PHP dan MySQL itu server side. Nanti tugasnya adalah kalian menyiapkan web engine dan database. Ini sudah sudah bundling ya. Ada yang namanya XAMPP. Nanti kalian bisa unduh di apachefriend.org. Diunduh di situ, cari XAMPP, disesuaikan dengan laptop kalian. Kalau laptop kalian misalnya berapa OS-nya apa, kemudian itu disesuaikan, cari yang sesuai, kemudian di-download, atau kalau enggak cari lewat Google, download XAMPP gitu aja. Download XAMPP, kemudian setelah diarahkan ke websitenya, kemudian diunduh, di-download, setelah itu diinstal di laptop masing-masing. Ya, itu disiapkan dulu web engine-nya itu ya, karena nanti untuk latihan yang besok langsung latihan membuat. Jadi formnya yang kalian buat kemarin itu akan kita manfaatkan. Jadi nanti diisi, dikoneksikan dengan database dan PHP. Nanti form yang kalian buat waktu tugas kemarin itu sudah buat kan? Nah, itu nanti kita manfaatkan untuk membuat contoh dari website sederhana. Tugasnya udah jelas ya. Jadi menyiapkan web